Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta nomor 7. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Danila Amora, biasa dipanggil Amora. Saya bersekolah di SDK Santa Maria Immaculata ED8. Hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat Indonesia yang berjudul Marilonga. Selamat mendengarkan ya. Pada tahun 1855, yang di sebuah desa yang bernama Watunggere, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Lebah. Lebah, itulah namanya. Bagus bukan? Lebah memiliki orang tua yang sangat menyayanginya. Ayahnya bernama Longa-Roa dan ibunya bernama Kembang Goreng. Hanya saja bayi kecil itu sering menangis dan sakit-sakitan. Karena hal tersebut, orang tuanya memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Marilonga. Nah, teman-teman tahu tidak nama Marilonga itu diambil dari apa? Nama Mari diambil dari nama jenis pohon di dalam hutan yang berbatang keras dan berkulit pahit. Sedangkan Longa diambil dari nama padekan sang ayah. Orang tuanya berharap agar setelah diganti namanya menjadi Marilonga, anak itu tidak lagi sakit-sakitan. Benar saja, sejak diganti namanya menjadi Marilonga, anak itu tidak lagi sakit-sakitan. Marilonga tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan tangguh. Ia juga memiliki bakat ilmu bela diri yang sangat hebat. Setiap perang melawan Belanda, ia selalu ikut ajang pelatihan ketangkasannya. Kisah perang pertama Marilonga dilakukan pada tahun 1893 sampai dengan tahun 1895. Nah, di saat itu Marilonga membantu warga Maumere untuk melawan suku Mego dan dimenangkan oleh Marilonga dan pasukannya. Perang kedua Marilonga dilakukan pada tahun 1897 sampai dengan tahun 1899. Pada saat itu Marilonga melawan suku Mego dan dimenangkan oleh Marilonga dan pasukannya. Perang ketiga Marilonga yang lagi-lagi ia menangkan yaitu melawan orang Lodilada. Sejak saat itu banyak sekali peperangan-peperangan lain yang bisa ia menangkan, seperti perang melawan pasukan Datuk Keli, Ikolawi, dan lainnya. Nah, kisah-kisah tentang perjuangan Marilonga ini didengar sampai ke telinga pasukan Belanda. Panglima di wilayah Rio, yaitu Baranuri, juga mendengar hal yang sama tentang Marilonga. Baranuri pun pergi menjumpai Marilonga dan meminta bantuan kepada Marilonga untuk menjadi anak buah kepercayaannya. Marilonga pun menyetujui hal tersebut dan perang Marilonga pun dimulai. Marilonga dapat memenangkan perang itu. Pasukan Belanda yang mendengar hal tersebut akhirnya tahu bahwa Marilonga lah salah satu penyebab dari kekalahan perang mereka. Akhirnya yang ditugaskan untuk melawan Marilonga dan pasukannya. Mereka pun pergi menelusuri ke desa-desa dan warga-warga yang mencuri
kolonial yang mati, sedangkan yang selamat pergi meminta bantuan ke Maumere. Bukan hanya di Maumere saja, pasukan kolonial juga meminta bantuan di Kupang dan di Jawa demi mengepung pasukan Marilonga. Marilonga pun terkepung, tapi bukanlah Marilonga yang tidak bisa berpikir taktis dan kritis di saat yang mendagangkan. Marilonga pun meminta pasukan-pasukannya untuk bersembunyi di dalam hutan, sedangkan ia pergi menghadap pasukan lawan. Tapi bukanlah untuk berperang, melainkan untuk menyerahkan dirinya kepada pasukan penjajah. Niat tersebut disambut hangat oleh pasukan kolonial. Pasukan kolonial pun lalu pergi membawa Marilonga ke markas kolonial dengan penjagaan yang sangat ketat. Di sana, Marilonga mencoba untuk sangat lembut, sehingga membuat pasukan kolonial lengah. Di saat kelemahan itu, Marilonga menggunakan kesempatan yang ada untuk melarikan diri dari markas kolonial. Akhirnya, Belanda yang mengetahui hal tersebut akhirnya sangat marah dan melakukan penyerangan kembali kepada pasukan Marilonga dan Marilonga. Pada saat itu, Marilonga bisa bertahan, dan lagi-lagi banyak sekali antara pasukan-pasukan kolonial yang gugur. Pada tahun 1898 sampai pada tahun 1902, pasukan-pasukan kolonial terjebak dalam strategi Marilonga. Akhirnya, pasukan-pasukan kolonial pun dikirim ke arah hutan oleh Marilonga dan pasukannya. Nah, karena pasukan kolonial sudah terkepung, mereka pun meminta Marilonga untuk menjadi pemimpin mereka. Tapi hal tersebut diingkari oleh pasukan kolonial. Mereka tidak menjadikan Marilonga sebagai seorang pemimpin. Lalu perang pun dimulai lagi pada tahun 1905 yang dikenal sebagai Perang Kolonial Ketiga. Di saat itu, pasukan-pasukan kolonial membakar sebuah kampung yang bernama Limangere. Yang hal itu membuat Marilonga beserta pasukan-pasukannya sangat marah. Akhirnya, Marilonga pun melakukan penyerangan kepada pasukan kolonial dengan cara membantai seluruh serdadu-serdadu Belanda. Pada tahun 1906 yang juga dikenal sebagai Perang Kolonial Keempat, banyak di antara pasukan-pasukan kolonial yang gugur, sehingga pasukan pun ditarik kembali. Pada tahun 1907 yang juga dikenal sebagai Perang Kolonial kelima, disinilah Marilonga yang seorang panglima wilayah Riau dan dikenal pantang menyerah itu gugur. Berita tersebut membawa duka bagi seluruh pasukan-pasukannya, dan kisahnya masih dikenal sampai sekarang di ND, khususnya di Indonesia, khususnya di ND, Flores, Nusa Tenggara Timur, dan sekitarnya. Nah, itu dia nih cerita tentang Marilonga yang saya bawakan pada hari ini. Bagaimana? Seru kan? Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat pagi. Luar biasa, mari kita berikan aplaus yang meriah.
Maria untuk peserta nomor urut 7.